Sebagai orang yang banyak mempelajari Alkitab dan sejarah kekristenan, saya sangat terusik dengan sebuah pernyataan seorang apologet Kristen yang mengatakan bahwa Maria adalah tabut perjanjian, dan dia juga mengaku sebagai seorang Lutheran. Sebenarnya dia tidak punya dasar Alkitabiah terhadap pernyataan ini, hanya merujuk pada perkataan dari bapak-bapak gereja. Diskusi ini berawal dari tradisi Katolik yang menggunakan liturgi doa Maria menjadi doktrin iman mereka. Di sini saya akan membahas dengan teologi supaya tidak menyimpang apa yang dipahami oleh umat Kristen saat ini tentang tabut perjanjian. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa saya sangat menghormati tradisi dari Katolik. Tetapi mempelintir para revolusioner gereja, misalnya Luther, John Calvin, merupakan sebuah pernyataan yang keliru karena mereka menyuarakan sesuatu yang tidak punya dasar Alkitab. Yang pertama, saya akan mulai membahas dari apa itu tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah sebuah peti yang berisi 2 loh batu, buli-buli emas berisi mana, dan tongkat Harun yang bertunas. Apa makna dari tabut perjanjian bagi umat Israel? Makna tabut itu adalah tanda kehadiran Allah yang kudus di tengah umat. Yang kedua adalah sebagai tutup pendamaian, sebagai tempat pendamaian dosa bagi bangsa Israel. Dalam iman Kristen, tabut sering dilihat sebagai lambang penggenapan dalam Yesus Kristus, yang di dalamnya ada firman yang hidup, roti hidup, imam besar agung, dan tempat pendamaian sejati atau korban salib. Dalam tradisi Katolik, kenapa Maria disebut sebagai tabut perjanjian? Karena dikatakan bahwa Maria adalah rahim yang memuat Yesus, yang di dalam iman Kristen adalah firman Allah, roti hidup, dan iman agung yang kekal. Dia mengatakan kenapa Maria disebut sebagai tabut perjanjian, karena Maria adalah rahim yang mengandung Yesus, yang di dalam iman Kristen adalah Yesus Kristus. Maka dengan ini muncullah klaim Yesus adalah penggenapan tabut, dan Maria adalah tabut yang membawanya. Inilah dasar dari doktrin yang mengatakan Maria adalah tabut perjanjian. Nah, ada juga alasan teologis kenapa Maria disebut sebagai tabut perjanjian. Yang pertama adalah tipologi perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam Lukas 1 ayat 35, malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Frasa menaungi engkau dihubungkan dengan kemuliaan Tuhan yang menaungi tabut. Jadi Maria itu dianggap diselimuti kemuliaan Allah, mirip tabut. Yang kedua juga memperbandingkan Lukas 1 dan 2 Samuel 6. Yaitu banyak bapak gereja melihat paralel antara Maria yang mengunjungi Elizabeth dengan Daud yang membawa tabut. Misalnya, tabut tinggal di rumah Obed, yaitu di Edom selama 3 bulan, di mana dimaknai Maria tinggal 3 bulan di rumah Elizabeth. Daud bersuka cita di depan tabut, dimaknai dengan Yohanes melonjak di dalam kandungan Elizabeth. Yang selanjutnya adalah Daud berkata, bagaimana tabut Tuhan datang kepadaku? Itu disambungkan dengan Elizabeth berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku? Yang ketiga adalah Maria disebut mengandung sang firman. Karena tabut menyimpan Taurat atau firman yang tertulis, maka Maria yang mengandung Kristus atau firman hidup dianggap lebih agung daripada tabut. Inilah yang membuat orang keliru mengenai posisi Maria yang mengandung Yesus, bahwa makna dari tabut perjanjian adalah seluruh tabut perjanjian itu digenapi di dalam Yesus. Yesus adalah tabut perjanjian yang di dalam Yesus digenapi hukum Taurat, roti kehidupan, dan juga sebagai imam yang agung. Bukan jadi Maria yang menjadi tabut perjanjiannya. Karena Maria bukanlah firman, bukanlah mana, dan bukan juga lah tongkat Harun atau imam. Maria bukanlah Immanuel atau Allah beserta kita yang merujuk kepada makna tabut perjanjian, bahwa Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan tradisi Maria diangkat sebagai tabut perjanjian oleh gereja? Sebenarnya tradisi doa Maria atau liturgi Maria tidak ada sejak gereja mula-mula. Pada abad 1 sampai abad yang keempat, tradisi liturgi Maria tidak pernah ada dalam gerakan pendirian kekristenan. Bahkan pada konsili pertama pun saat penyusunan Alkitab tidak ada tradisi untuk Maria. Tetapi pada abad yang kelima atau tahun 400, ketika kekristenan sudah masuk kepada kekuasaan dan gereja sudah masuk ke dalam politik, muncullah wacana pengangkatan Maria sebagai Bunda Allah atau yang disebut sebagai Theotokos. Itu terjadi pada konsili Efesus tahun 431. Sejak saat itu, gelar Theotokos mulai masuk dalam doa resmi dan lagu pujian orang Kristen. Tetapi ada satu hal yang harus kita pahami tentang kekristenan pada awal abad kelima. Gereja Kristen sudah masuk ke dalam tahap penguasa ketika Kekaisaran Romawi pun sudah berada dalam kekuasaan gereja. Banyak penyimpangan iman yang terjadi dalam gereja pada awal abad yang keempat. Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah ketika gereja sudah mulai menerima ajaran kekerasan dalam pergerakan penyebaran Injil. Salah satu adalah pembasmian paganisme dan bidat dengan perintah gereja dengan cara mengeksekusi dan membunuh.
Ada juga penyimpangan, yaitu baptisan bayi yang bertentangan dengan ajaran Yesus dan jemaat mula-mula. Selanjutnya adalah pendirian-pendirian patung, relik-relik suci, dan simbolis-simbolis yang lain yang sebenarnya bertentangan dengan kekristenan mula-mula. Di sini juga dimulainya pergerakan penempatan Maria dan Santo dan para kudus yang mirip penyembahan. Jadi penempatan Maria sebagai Theotokos dan dianggap sebagai tabut perjanjian adalah dimulai dari ketika kekristenan sudah mulai berubah dan menyimpang dari gereja kekristenan di jemaat mula-mula. Pertanyaan penegasan selanjutnya adalah, jadi siapakah tabut perjanjian kalau bukan Maria menurut Alkitab? Menurut Alkitab bahwa tabut perjanjian itu adalah Yesus Kristus, bukan Maria, karena di dalam Yesus atau di dalam tabut tergenapi ketiga hal tersebut, yaitu firman, roti manna, dan tongkat Harun atau imam besar. Kenapa Maria ditolak oleh reformasi kekristenan di zaman dulu? Karena Maria bukanlah firman, Maria bukanlah roti hidup, dan Maria bukanlah imam besar. Apa hal yang menguatkan bahwa Yesus adalah tabut perjanjian? Dalam Yohanes 1 ayat 14 disebutkan bahwa Yesus adalah manifestasi kehadiran Allah. Sama seperti makna tabut perjanjian manifestasi kehadiran Allah di tengah bangsa Israel. Disebutkan juga dalam Yohanes 6 ayat 48-51 bahwa Yesus adalah roti hidup atau roti mana. Dalam Yohanes 1 ayat 1 disebutkan bahwa Yesus juga adalah firman yang hidup atau logos atau Taurat. Dalam Ibrani 9 ayat 11-12 disebutkan bahwa Yesus adalah imam besar. Dan dalam Wahyu 11 ayat 19 dikuatkan, maka terbukalah bait suci Allah di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Tidak mungkin dalam Wahyu 11 ayat 19 ketika dikatakan maka terbukalah bait suci Allah di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya merujuk kepada Maria. Tetapi itu adalah merujuk kepada Yesus Kristus sebagai penggenapan dari tabut perjanjiannya. Jadi stop Anda menyebut sebagai Lutheran kalau iman Anda masih mengakui Maria sebagai tabut perjanjian.